Shalom, berjumpa lagi dengan saya Yonatan Rikitan dari Kota Bandung, Kota Kembang, menyampaikan berita sukacita, kabar gembira buat saudara, Bapak Ibu sekalian. Pembacaan firman hari ini diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat segala sesuatu yang telah Kau sediakan bagi kami, bahkan telah kami nikmati segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat pekerjaan dan usaha, terima kasih buat penyediaan berkat-berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Bapak, terima kasih juga buat kesempatan hari ini kami boleh kembali bersama-sama Tuhan untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya pembacaan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, boleh menjadi kekuatan dan pencerahan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, baik yang membacakan, yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, para pemirsa sekalian yang boleh mengikuti video ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8. Judul perikop, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Ayat 5, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah kelimpahannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Amin. Judul perenungan hari ini diberi judul Tidak Ada Alasan. Dan kembali saya ambil dari santapan harian. Di sana-sini terdengar orang yang tertarik kepada berita Injil, tetapi tidak mau menjadi Kristen dengan alasan, lihat saja orang Kristen seperti itu. Untuk apa saya menjadi orang Kristen kalau cuma menjadi seperti dia? Ada juga orang-orang yang sudah ke gereja beberapa waktu lamanya, ikut serta dalam pembinaan dan pelayanan, tetapi kemudian berhenti pelayanan, bahkan berhenti pergi ke gereja dengan alasan yang serupa, bahwa ada orang Kristen lain yang bersikap tidak sepatutnya. Dapatkah alasan-alasan itu dibenarkan? Isu ini dijawab Paulus dalam perikop hari ini. Jika sebelumnya dikatakan, sebab karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain,
di ayat 24. Di sini Paulus berargumen, memang Allah pertama-tama menyatakan dirinya kepada orang Yahudi. Tetapi jika dalam kurung dan memang pada kenyataannya ada sebagian dari orang Yahudi tidak setia kepada Allah. Bisakah ketidaksetiaan orang Yahudi itu dijadikan alasan bagi kita untuk mempertanyakan kesetiaan Allah? Jika ada sebagian orang Kristen yang tidak hidup layak, jika ada sebagian orang Kristen yang tidak hidup layaknya orang Kristen, tidak sepadan dengan berita Injil, dapatkah itu dijadikan alasan untuk mempertanyakan kebenaran Injil dan kesetiaan Allah? Argumen seperti itu tidak masuk akal, tetapi ada saja orang yang mengelak dari keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya karena alasan itu. Ada saja orang yang mundur dari pelayanan dan imannya karena alasan demikian. Justru di tengah ketidaksetiaan dan ketidakbenaran manusia, justru di tengah ketidaksetiaan dan ketidakbenaran manusia, kesetiaan dan kebenaran Allah menjadi semakin kontras dan tak terbantahkan. Tidak mungkin mengharapkan manusia datang kepada Allah. Sebaliknya, Dia datang dan merangkul manusia agar mereka diselamatkan. Orang yang kecewa terhadap orang Kristen dan memakai alasan untuk mundur dari iman, mengkerdirkan Allah dan mempertaruhkan keselamatan mereka. Orang Kristen yang sengaja bermain-main dengan kesetiaan Allah dan menggampangkan anugerahnya perlu bertanya, sungguhkah saya sudah diselamatkan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, renungan hari ini berjudul Tidak Ada Alasan. Tidak ada alasan buat kita mundur dari Kristus, tidak ada alasan buat kita menolak Yesus. Tidak ada alasan sebenarnya, saudara. Tuhan, Allah, Bapa, Tuhan yang kita sembah, yang telah rela menjadi manusia Yesus, datang ke muka bumi ini, datang ke dunia ini, meninggalkan kemuliaannya di surga, hanya untuk manusia. Dia datang bukan untuk satu bangsa. Pada awalnya memang bangsa Yahudi dijadikan diturunkan kitab suci di sana, diturunkan Taurat di sana, hukum-hukum Allah di sana. Dan kita bisa baca di Perjanjian Lama apa yang terjadi sampai akhirnya Tuhan sendiri yang boleh datang ke dunia ini menjadi juru selamat kita. Tinggal keputusan kita sebenarnya. Ya, semua segala sesuatu sudah tercatat di dalam kitab suci. Semua cerita sudah ditulis di sana. Semua firman Allah sudah ada di sana. Tuhan sejak dari Perjanjian Lama sampai sekarang berusaha menyelamatkan umat manusia. Ya, tinggal kita. Tinggal manusianya, mau terima atau tidak, mau percaya atau tidak, menerima dan percaya kepadanya. Artinya kita boleh menerima, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Mengakui Dia, menerima Dia, mengakui Dia sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kita. Saudara, setiap kita diberi pilihan, ya, diberikan kehendak bebas untuk memilih. Terima, percaya, mengakui, kita selamat. Terima, percaya, mengakui, dan melakukan firman Tuhan, keselamatan kita kekal. Saudara, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang saya bacakan tadi, tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan. Jangan jadi kita menjadi
penghujat Allah. Seringkali kita secara tidak langsung kita menjadi penghujat Allah. Seringkali kita menjadi penghina Allah di dalam kehidupan kita. Kita mengaku sebagai orang percaya, kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi kelakuan kita, perbuatan kita jauh dari semuanya itu. Secara tidak langsung kita sedang menjadi penyesat. Secara tidak langsung kita sedang jadi penghina Allah. Mari saudaraku, camkan dengan baik-baik, renungkan dengan baik-baik. Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Sudahkah kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Memang kita tidak bisa, saudara. Keselamatan itu anugerah. Ya, kasih karunia Tuhan kepada kita. Sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi Tuhan berikan kepada kita. Saudara, keselamatan itu harus dikerjakan. Ada proses yang harus kita jalani. Dan kita tahu, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Kita tidak dibiarkan berusaha sendiri. Tetapi Tuhan tahu kemampuan kita, Dia turunkan. Ya, Dia datang sebagai Roh Kudus dan berdiam di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Yang menjadi hidupnya kita. Roh Kudus yang mendorong roh kita, yang bekerja sama dengan roh kita, berbaur dengan roh kita, yang membuatkan kita menjadi mampu melakukan kehendak Tuhan. Menjadikan kita mampu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Orang percaya ditolong Tuhan. Orang percaya disertai Roh Kudus. Itu yang membuatkan kita mampu dan yang membuatkan keselamatan kita menjadi kekal adanya. Orang percaya melakukan firman Tuhan. Orang percaya sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh juga mendengar perenungan yang ditulis oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan menjadi pencerahan bagi kami bahwa tidak ada alasan bagi kami anak-anak Tuhan yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjadikan Engkau sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kami untuk tidak melakukan firman Tuhan. Tidak ada alasan Tuhan. Cobaan boleh datang, ujian boleh datang, apapun boleh datang di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan itu semua sepengetahuan-Mu dan seizin daripadamu. Untuk itu Tuhan hari ini Tuhan kami mohon kekuatan daripadamu. Mari Roh Kudus tolong hamba-Mu, tolong kami semua Tuhan. Untuk boleh dapat berlaku sesuai dengan firman-Mu. Boleh menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam keluarga kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam usaha kami. Jadilah kehendak-Mu bagi Bandung. Jadilah kehendak-Mu bagi Indonesia. Jadilah kehendak-Mu bagi dunia ini. Jadikan kami menjadi setia dan taat adanya. Tolong kami Bapa. Kami nggak bisa sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih boleh setia menemani saya, menemani bersama dengan acara ini. Terima kasih. Jangan lupa di-share, jangan lupa juga di-like dan di-subscribe. Kiranya apa yang boleh disampaikan hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.